di Banjarmasin ada sebuah kisah sejarah yang sangat menarik. Kisah sejarah ini bernama Perang Banjar. Perang Banjar ini merupakan sebuah titik balik dari perjuangan seorang pangeran yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Apakah beliau bisa disebut sebagai pahlawan atau hanya pejuang yang kalah di tangan kolonialisme. Nah, pangeran tersebut itu bernama Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah merupakan putra dari Sultan Adam dan Permaisuri yang lahir pada tahun 1804, yaitu pada tanggal 22 bulan November. Beliau ini merupakan suksesi tahta selanjutnya dari Sultan Adam. Namun, karena seorang putra dari Selir menginginkan tahta tersebut, maka Pangeran Hidayatullah diturunkan tahtanya oleh mereka. Mereka itu siapa sih? Yaitu kolonialisme Belanda dan juga Pangeran Tamjidillah. Nah, kenapa sih bisa Pangeran Hidayatullah diturunkan dari tahtanya? Karena setelah Sultan Adam meninggal, maka suksesi tahta harus diturunkan kepada Pangeran Hidayatullah. Karena Pangeran Hidayatullah merupakan putra dari seorang sultan dan juga permaisuri, yang dimana jika seorang putra yang lahir dari permaisuri, maka beliau harus dijadikan sebagai sultan. Namun karena keegoisan seorang putra dari Selir yang bernama Tamjidillah, maka Pangeran Hidayatullah akhirnya diturunkan tahta dan menjadikan Tamjidillah naik sebagai sultan. Nah, kenapa sih Pangeran Hidayatullah bisa diturunkan tahta? Karena Tamjidillah meminta bantuan kepada kolonialisme Belanda untuk naik tahta dan menjadikan Pangeran Hidayatullah turun karena kolonialisme Belanda menyetujui persetujuan dari syarat yang diajukan oleh Tamjidillah. Karena kolonialisme Belanda juga memikirkan bahwa jika Pangeran Hidayatullah naik tahta, maka mereka tidak bisa mengatur raja dan juga mengatur Kesultanan Banjarmasin kembali, karena Pangeran Hidayatullah memiliki watak yang sangat tegas, cerdas, dan juga keras kepala. Maka dari itu, naiklah Tamjidillah sebagai sultan dan Pangeran Hidayatullah kembali sebagai Mangkubumi. Namun, pada saat Tamjidillah naik tahta, Kesultanan Banjarmasin menjadi semakin kacau, yang menjadikan Pangeran Hidayatullah ingin kembali merebut tahta tersebut. Karena kekuatan beliau sangat kecil dan kolonialisme pada saat itu memimpin terlalu besar di Kesultanan Banjar, jadi Pangeran Hidayatullah hanya bisa melakukan sebuah gerakan yang kecil-kecilan saja. Setelah Tamjidillah menjabat sebagai sultan, Tamjidillah merasa bahwa beliau tidak bisa melanjutkan tahta tersebut sebagai sultan karena beliau mendapatkan cacian dan juga mendapatkan ketidaksukaan dari keluarga kesultanan yang lain. Nah, ini ditandai dengan 3 kalinya beliau ikut diracuni dan beberapa kali beliau akan dibunuh. Lalu tiba-tiba saja Sultan Tamjidillah menaikkan pajak kepada rakyat yang menjadikan rakyatnya banyak berhutang dan juga kesusahan dalam mencari uang. Nah, terjadilah pemberontakan di Benua Lima karena di daerah ini sejak tahun 1854 sudah terjadi keresahan karena pajak yang terlalu tinggi dan pasif. Pada akhirnya, pada September 1858 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat-rakyat kepada kolonialisme dan kerajaan. Pada akhirnya terjadi pemberontakan pada bulan September tahun 1858 di Benua Lima. Benua Lima ini sendiri yaitu beberapa daerah yang bernama Bara, Alabiu, Sungai Benar, Amuntai, dan Kalua. Pemberontakan ini dipimpin langsung oleh Jalil, yaitu seorang ketua suku yang ada di daerah Benua Lima tersebut. Alasan pemberontakan ini karena pada saat itu pajak di Benua Lima menjadi naik 2 kali lipat, dan juga Jalil memperlihatkan penderitaan dari rakyatnya saat akan membayar pajak. Nah, karena pemberontakan tersebut di Benua Lima menjadi tegang dan tidak bisa diatur kembali, yang menjadikan residen dari Belanda menyuruh Pangeran Hidayatullah turun kembali di Benua Lima untuk membuat mereka menjadi rakyat yang
aman dan damai kembali. Pangeran Hidayatullah ketika perang meletus di Banjarmasin menjadi seseorang yang netral, yang sikapnya hanya menambahkan kekacauan dalam kesultanan. Nah, pengaruh dari Pangeran Hidayatullah ini malah menjadikan bumerang bagi Kesultanan Banjarmasin karena para rakyatnya menjadi tidak fokus dan tidak bisa untuk berperang. Pada saat Pangeran Hidayatullah mengikuti perang di Banjarmasin, beliau diminta Belanda untuk mengikuti keinginan dari kolonial Belanda itu sendiri, karena ia diangkat atas keinginan Belanda yang sesuai dengan perjanjiannya pada tahun 1826, yang diantara lain menjadi bawahan pemerintahan Belanda. Akibatnya Pangeran Hidayatullah bersikap mendua, yaitu dari Belanda dan juga rakyatnya sendiri. Tapi di lain pihak juga ia harus tunduk kepada Belanda, walaupun dalam hatinya beliau menginginkan berjuang bersama rakyatnya. Di balik kritikan yang dilontarkan oleh rakyat sendiri, sebenarnya bagi para pengikut dan pemimpin-pemimpin perjuangan lainnya, Pangeran Hidayatullah ini merupakan simbol perlawanan dari perjuangan mereka daripada seseorang yang aktif dalam pertempuran, yang namanya ini digunakan sebagai sebuah titik tumpu untuk mendapatkan lebih banyak pengikut. Hidayatullah juga menganggap perang atau pemberontakan melawan Belanda adalah perang sabil atau perang jihad terhadap orang Belanda, yaitu yang bisa disebut dengan kafir. Pangeran Hidayatullah mengatakan tersebut, untuk itu Belanda memberikan imbalan kepada seseorang yang dapat membawakan kepala Pangeran Hidayatullah sebesar 10.000 gulden. Pada perang gerilyanya, Pangeran Hidayatullah ini selalu maju dan melakukan perang bersama keluarganya dan juga para pengikut. Dalam laporan mata-mata yang kebetulan melihat dan mendengar tentangnya, antara bulan Maret 1860 sampai Desember 1861, ia berpindah antara benua lima dan tanah laut, suatu jarak yang kira-kira 300 km, dan beberapa kali dilaporkan berada di perbatasan Kusan, Cantong, Bekalan, dan Pasir. Kisah terakhir dari perjuangan Pangeran Hidayatullah terjadi ketika Demang Lehman dan para pengikutnya mengaku kalah pada kolonialisme Belanda. Karena Demang Lehman ini menyerah secara cuma-cuma karena pada saat itu Pangeran Hidayatullah sudah kekurangan bahan makanan dan juga pangan untuk mereka hidup di hutan. Mayor dari kolonial Belanda memandang penyerahan Demang Lehman itu sangat penting, sebab ia mengharapkan sejak itu akan segera diikuti oleh Pangeran Hidayatullah. Nah, meskipun Demang Lehman mengakui bahwa ia tidak tahu di mana Pangeran Hidayatullah berada setelah pertempuran terakhir di Gunung Palawangan bulan September 1861, dan ia juga menjanjikan kepada mayor kolonial untuk mencari dan membujuk Pangeran Hidayatullah untuk menyerah saja. Yang dimana sebenarnya Pangeran Hidayatullah ini berada di Muara Pahau di Sungai Rian Kanan. Dengan bantuan seorang kurirnya, Demang Lehman berhasil berhubungan dengan Pangeran Hidayatullah. Dan Pangeran Hidayatullah ini akhirnya siap untuk menyerah dengan seluruh keluarganya di Martapura. Pada pukul 5 hingga tanggal 28 Januari, Pangeran Hidayatullah bersama pengikutnya memasuki Martapura untuk menerima penyerahannya. Pada tanggal 29 sampai 30 Januari, mayor kolonial meninggalkan Banjarmasin menuju Martapura juga, yang dimana mayor kolonial ini bertemu oleh pengiring dari Pangeran Hidayatullah, yang menjadikan kesempatan tersebut sebagai pencidukan Pangeran Hidayatullah dan penangkapan beliau. Setelah Pangeran Hidayatullah ditangkap, ia diasingkan sebagai persyaratan utama bagi pengampunan Pangeran Hidayatullah setelah menyerah. Lalu Pangeran Hidayatullah juga menyerukan kepada segenap rakyatnya untuk menyerah, terutama kepada rakyatnya yang masih melawan Belanda. Tetapi perlawanan terhadap Belanda tetap berlangsung, yang akhirnya dipimpin oleh Pangeran Antasari.